Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Di tengah perjuangan mati-matian bangsa Indonesia dan juga Pak Prabowo untuk membuat Indonesia menjadi salah satu negara sejahtera dan juga maju, rupanya masih saja ada rakyat Indonesia yang malah menghalang-halangi kemajuan Indonesia. Teman-teman, ini memang cukup miris, tapi inilah kenyataannya di saat kita semua bangsa Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk membantu perkembangan, pertumbuhan, pembangunan Indonesia, tapi masih saja ada orang-orang yang malah menjadi antek-antek barat untuk menggagalkan berbagai program-program luar biasa yang telah dicanangkan pemerintahan Pak Jokowi dan yang akan dilanjutkan juga oleh Pak Prabowo. Ya benar teman-teman, kalau misalnya saya baca di kolom komentar, hampir 90% itu mendukung, mensupport berbagai program-program Pak Prabowo. Tapi masih saja ada 10% atau kurang lebih ya 10% yang malah mencela, yang malah menghakimi Pak Prabowo dan tidak jarang juga teman-teman sampai menghina Pak Prabowo, menyindir program-program Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini buat saya cukup menghela nafas. Kenapa masih saja ada teman-teman ini bangsa Indonesia yang malah ingin menusuk bangsanya sendiri dari belakang. Kita masih bisa welcome kalau misalnya mereka mengkritik program Pak Prabowo, misalnya food estate ini dianggap misalnya banyak kekurangan. Oke lah, kita akui food estate masih jauh dari kata sempurna, tapi jangan juga lah kalau misalnya ini harus dibatalkan, ini harus di cancel. Kalau misalnya ini program harus di-cancel, hilirisasi ini di-cancel, ya bagaimana kita bisa swasembada pangan? Sampai kapan kita mau swasembada pangan? Bahkan nih teman-teman, dalam salah satu pernyataannya, Pak Prabowo menyatakan secara langsung bahwa ada pihak-pihak yang ingin sengaja menghasut rakyat untuk memusuhi dirinya dan Pak Prabowo dalam pernyataan ini juga menyatakan bahwa ada pihak yang sangat takut jika dirinya menjadi seorang presiden. Nah teman-teman, sebelum kita panjang lebar membahas hal ini, kita seperti biasa kita mending langsung saja simak pernyataan lengkap Pak Prabowo terkait siapa sih pihak atau kelompok ya kekuatan yang menghasut rakyat untuk memusuhi dirinya, memusuhi Pak Jokowi sehingga menggagalkan program-program hilirisasi, menggagalkan Indonesia menjadi negara maju. Yuk teman-teman, kita simak saja langsung pernyataan Pak Prabowo terkait hal ini. Ada tukang hasut, tapi saya nggak sebut namanya loh. Nanti dibilang Prabowo emosi. Saya nonton dulu aja. Jadi menghasut, mau mengadu saya sama rakyat, tapi pakai data yang keliru. Kalau orang Jawa bilangnya keleru, salah, datanya salah. Ya. Dibilang Prabowo Subianto punya tanah 343.000 hektar. Itu tanah negara, Mas. Ini TV lagi mau nangkep nih. Prabowo emosi. Itu tanah negara. Saya hanya dapat hak untuk berusaha di atas tanah itu. Namanya HGU, ada macam-macam lah. Ada HTI, semua itu milik negara. Dan saya sudah katakan, setiap kali negara perlu, ambil semuanya. Dan saya sudah pernah menghadap presiden, saya sudah katakan, Bapak Presiden, untuk
lumbung pangan rakyat Indonesia. Kalau perlu, semua lahan saya diambil. Saya dari sejak muda, saya sudah tekad mati untuk rakyat Indonesia. Mas, dia bilang aku mau pakai uang rakyat, utang untuk beli barang bekas. Doro, aku ini prajurit, aku perang, aku bukan di belakang meja, aku perang. Masa orang perang mau pakai barang yang nggak bagus? Kalau ini ada TV ya, saya nggak boleh bicara yang emosi loh. Sorry ya. Sorry Ndoro Mas. Tapi rakyat boleh jawab dong. Kalau nggak pinter itu apa? 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 Kalau nggak pinter itu apa? Kalau sengaja menyesatkan rakyat itu apa? Ya, teman-teman, kita barusan telah menyimak pernyataan Pak Prabowo yang menyebut bahwa ada pihak-pihak yang sengaja ingin menghasut rakyat untuk memusuhi dirinya, untuk meninggalkan dirinya, dan juga untuk mengkritik ya, untuk menolak program-program kerja Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Tapi dalam pernyataannya di sini Pak Prabowo bisa menjelaskan berbagai tuduhan-tuduhan itu. Yang pertama seperti tuduhan ratusan ribu hektar ya tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo telah dijawab ternyata itu adalah tanah negara, dan Pak Prabowo ini hanya mendapatkan hak GU, hak guna ya, untuk memanfaatkan tanah itu. Jadi sewaktu-waktu pemerintah negara menginginkan tanah itu bisa diambil. Bahkan kata Pak Prabowo, untuk food estate ambil semua tanahnya demi kepentingan rakyat. Jadi teman-teman, memang banyak sekali pihak-pihak yang berkata bahwa Pak Prabowo ini memanfaatkan uang rakyat untuk membeli barang bekas, seperti misalnya pesawat yang kemarin kita mau beli itu kalau nggak salah dari Qatar. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo pun setelah melihat secara langsung itu kabarnya nggak jadi dibeli dan lebih memilih Dassault Rafale yang terbukti adalah salah satu pesawat jet tempur kelas 4 kalau nggak salah yang paling canggih saat ini. Jadi teman-teman, kayaknya memang bakal tetap ada, sampai kapanpun ini bakal tetap ada rakyat Indonesia yang kontra dengan Pak Prabowo. Mau sebaik apapun, mau sesoleh apapun, ya mau seperfect apapun, saya yakin ya orang itu nggak akan suka 100% sama kita lah. Apalagi mungkin dengan Pak Prabowo yang punya musuh ya, punya banyak sekali musuh Pak Prabowo itu. Jangan salah loh teman-teman. Semakin seorang pemimpin ini mementingkan kepentingan bangsanya, namanya itu bakal makin buruk, makin direndahkan oleh bangsa luar. Kalau misalnya ini Pak Prabowo, kita lihat saja dalam pidato-pidatonya. Kayak pidato di video kita semalam, Pak Prabowo ini menggarisbawahi, menekankan terkait free trade yang digembar-gemborkan negara-negara barat, di mana perdagangan itu harus bebas, tidak ada campur tangan pemerintah. Tapi rupanya mereka sendiri yang juga mengembargo komoditas-komoditas unggulan kita seperti CPO, seperti kopi, seperti teh, dan juga coklat, itu mereka tutup pasarnya. Sedangkan Indonesia membuka seluas-luasnya pasar Indonesia untuk produk-produk Eropa. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kesetaraan? Yang Pak Prabowo ini inginkan bukanlah free trade tapi fair trade, di mana kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan antar negara. Ya teman-teman,
Itu mungkin informasi kita hari ini yang jelas bakal masih banyak ya teman-teman ya, bangsa Indonesia yang mohon maaf kalau kata saya kasar, yang masih menjadi antek-antek asing, antek-antek barat yang menerima dolar-dolar barat, menerima uang-uang kotor dari orang-orang bangsa asing untuk mengkacaukan Indonesia. Dan sampai kapanpun saya rasa sampai kiamat orang-orang seperti itu masih tetap ada, dimana ratusan tahun kita dijajah. Sebenarnya kita bukan lemah, kita bukan bodoh, tapi kita diadu domba. Banyak pengkhianat-pengkhianat di dalam negeri yang mengadu domba bangsa kita sendiri sehingga kita bisa dikuasai oleh bangsa Eropa. Ya itu mungkin teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih selalu mendukung channel Kajian Online dan nantikan terus update informasi menarik lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau misalnya muncul di beranda langsung klik saja karena saya yakin ini adalah salah satu informasi positif di tengah gempuran informasi negatif terkait pemerintah, terkait Pak Prabowo atau juga Pak Jokowi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.